Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Azharnisa Ramadhani dari Rombel B dengan NIM 25010222650. Di sini saya mau membuat penugasan video ujian tengah semester dan sharing sekaligus memaparkan hasil analisis untuk ujian tengah semester ini dengan mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan. Nah, jadi di pembahasan kali ini aku bakal ngomongin 3 hal penting, yaitu tentang apa sih sebenarnya definisi dari teknologi pendidikan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerapan creating, using, dan managing dalam praktik dan etika teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara teknologi dan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi tujuan aku bikin video kali ini ya pastinya bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saja, tetapi juga mengajak teman-teman untuk sama-sama kita itu mengetahui apa sih teknologi pendidikan itu gitu. Kalau di luar sana kan teknologi pendidikan itu kayak pasti cuman berpikir mereka itu membuat alat ya, pastinya untuk masalah pendidikan tentunya. Tapi di balik itu semua, teknologi pendidikan itu bukan hanya soal menciptakan alat saja ya, tapi bagaimana kita itu memecahkan dan memberi solusi kepada pendidikan di luar sana, bagaimana pendidikan yang lebih efektif dan lebih praktis seperti itu. Nah, dan bisa dan cocok juga digunakan di kalangan murid-murid gitu. Nah, tujuan aku membuat video penugasan kali ini bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saja, tetapi untuk mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa sih teknologi pendidikan itu sendiri. Karena di luar sana teknologi pendidikan itu dikenal cuman kayak membuat alat saja gitu kan. Tetapi di balik itu semua bukan hanya alat yang kita pikirkan gitu ya, tapi kita memikirkan bagaimana teknologi pendidikan itu bisa memberikan jalan keluar, jalan solusi bagi pendidikan di luar sana, khususnya pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi teknologi pendidikan itu bukan sekedar kita itu menciptakan alat ya, tapi bagaimana kita memperkuat proses dalam mengajar dan terutama tuh di dalam era abad 21 kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu analisis teknologi pendidikan. Analisis definisi teknologi pendidikan. Nah, kalau dengar kata-kata teknologi pendidikan, pasti kayak orang-orang tuh memikirkan, oh, teknologi pendidikan itu aplikasi, proyektor, LCD, laptop, aplikasi pembelajaran, animasi, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Padahal seperti yang saya bilang di awal, bahwa teknologi pendidikan itu bukan hanya soal itu saja, tapi mereka tuh banyak cakupannya gitu. Kayak mereka tuh membuat kurikulum juga gitu, dan kita tuh memecahkan masalah dalam dunia pendidikan seperti itu. Dan kalau teknologi pendidikan itu seharusnya ya bisa teknologi pendidikan itu seharusnya mudah untuk diakses orang-orang, tetapi pastinya dalam negeri kita ini di Indonesia, karena kayak di pelosok-pelosok itu kadang belum ada yang namanya teknologi gitu. Jadi kita harus berpikir lagi, mencari solusi lagi, solusi apa sih yang tepat untuk permasalahan itu sendiri seperti itu. Jadi menurut AECT atau yang dikenal dengan Association for Educational Communications and Technology, teknologi pendidikan itu adalah praktik etis dalam merancang, menggunakan, mengelola, menilai proses serta sumber belajar untuk meningkatkan kinerja belajar. Artinya teknologi pendidikan itu bukan cuma soal alat, tapi tentang bagaimana kita itu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien itu apa? Efektif dalam pembelajaran, maksudnya efektif dalam digunakan ya, efektif dalam digunakan oleh peserta didik gitu. Apakah peserta didik ini mampu untuk menggunakannya atau tidak seperti itu, dan guru-guru juga dapat mengakses atau tidak. Kalau efisien ini apakah
teknologi ini efisien untuk semua kalangan atau tidak, seperti itu. Nah, misalnya ketika guru itu menyusun rancangan pembelajaran digital menggunakan Google Classroom atau Zoom, kayak gitu, mereka juga sedang menggunakan yang namanya teknologi pendidikan. Nah, mereka ini menerapkan teknologi pendidikan karena mereka memikirkan bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dan lebih mudah untuk diakses untuk semua orang. Misalkan aja ketika daring dulu COVID gitu kan. Dulu COVID pasti semua orang nggak dibolehkan keluar karena virus bertebaran. Nah, bagaimana pendidikan menyikapi hal itu gitu. Jadi dalam teknologi pendidikan ini guru-guru bisa menggunakan Google Classroom, Gmeet gitu ya, atau Zoom untuk melakukan pembelajaran virtual atau jarak jauh, PJJ, pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Jadi selain membuat alat, teknologi pendidikan juga harus kayak mengerti ya, ini solusinya bagaimana sih pendidikan ini, kayak seperti itu. Selain itu, teknologi pendidikan itu punya dua sisi. Sisi yang pertama, sisi ilmiah, kemudian yang kedua ada sisi humanistik. Kalau sisi ilmiah itu, dia itu berfokus pada analisis dan data. Jadi, kita itu harus tahu media apa sih yang paling efektif digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua ada sisi humanistik. Itu mengingatkan kita supaya teknologi yang kita gunakan, setiap teknologi yang kita gunakan, itu tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Contohnya ketika kita menghormati hak cipta dan menjaga privasi data, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu penerapan prinsip creating, using, dan managing. Yang pertama kita masuk ke prinsip creating dulu. Kalau di bahasa Indonesia kan, creating itu berarti menciptakan ya, berarti menciptakan sesuatu. Berarti guru itu menciptakan sesuatu. Contohnya seperti alat pendidikan apa ya? Contohnya seperti mading. Nah, kalau mading itu kan isinya pasti ini ya, informasi-informasi gitu kan. Itu bisa kita jadikan sebagai alat teknologi. Itu bisa kita jadikan sebagai teknologi pendidikan. Karena teknologi pendidikan itu bukan cuma yang digital aja, tapi non-digital pun juga termasuk dari teknologi. Jadi kalau bikin mading itu kan pasti ada informasi-informasi gitu-gitu kan. Jadi itu bisa dijadikan solusi untuk pembelajaran kreatif seperti itu. Atau misalkan membuat video pembelajaran seperti itu kan. Nah, supaya anak itu merasa tertarik dengan apa yang kita ajarkan, seperti itu. Kadang kan misalkan kalau anak malas baca atau mereka itu lebih tertarik dengan game. Nah, kita itu sebenarnya bisa menginovasi terkait apa yang mereka suka. Dan misalkan mereka nggak suka baca, tapi kalau misalkan kita membuat kayak mading atau smart box yang isinya itu tentang pengetahuan, kemudian ada tempel-tempelan lucu kayak misalkan tentang luar angkasa kayak gitu kan, itu ada gambar-gambarnya yang muncul. Pokoknya itu bisa kita inovasikan gitu supaya anak itu suka untuk membaca itu, kayak gitu. Pasti anak-anak juga suka kok, pasti. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak suka main game gitu kan, nah, kita bisa kok memasukkan teknologi, kita bisa kok mungkin kalau membuat aplikasi bertemakan pembelajaran seperti itu pasti bisa, karena anak-anak juga suka. Kalau enggak, kita juga bisa bikin kayak game, tapi kayak gamenya bukan game online gitu-gitu, maksudnya kita non-digital gitu, pasti bisa untuk inovasi antara pembelajaran dan game, seperti itu. Creating ini dibutuhkan kreativitas yang mendalam loh untuk peserta didiknya gitu. Tujuan pembelajarannya apa aja dan media apa sih yang cocok tuh benar-benar diterapkan di anak-anak tersebut. Misalkan kalau anak SD ya yang simpel-simpel aja yang mudah dipahami, seperti itu. Kalau yang SMP ya contohnya apa, SMA contohnya apa, kayak gitu. Pokoknya kita harus menyesuaikan dengan peserta didik kita, seperti itu. Kita masuk yang kedua, yaitu prinsip using. Prinsip using kalau di bahasa Indonesia kan berarti menggunakan ya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi pendidikan itu secara efektif. Banyak guru atau dosen itu mereka tuh sebenarnya udah punya alatnya,
udah punya aplikasinya. Cuman beberapa dari guru itu kadang itu ada yang mereka tuh kurang paham dengan teknologi seperti itu, apalagi guru-guru yang sudah berumur seperti itu, mereka kadang kesulitan dengan teknologi gitu kan. Jadi sebagai guru-guru, calon-calon guru muda seperti kita, nah kita itu harus berarti membuat teknologi itu bisa diakses oleh semua orang. Dan prinsip teknologi pendidikan itu kan harusnya kan membuat mudah gitu kan, mudah untuk semua orang dan dapat diakses oleh semua orang seperti itu. Dan menjadi guru pun juga dituntut untuk mereka itu harus bisa teknologi seperti itu, walaupun kayak cuman kecil-kecilan aja, dasar-dasarnya aja, tapi seenggaknya mereka mereka tuh secara nggak langsung dituntut untuk mereka tuh bisa dan paham teknologi, baik itu guru muda, guru tua, mereka harus semuanya paham seperti itu. Nah, contohnya kalau guru itu cuman menayangkan video pembelajaran kayak gitu kan, nah tanpa melibatkan siswa untuk diskusi seperti itu. Nah, itu sebenarnya berarti masuknya ke using teknologi menggunakan mungkin pamflet YouTube atau apa seperti itu, mereka sudah menerapkan prinsip using itu. Nah, tapi misalkan cuma ditayangkan video, tidak ada diskusi antara guru dan murid atau murid antar murid, itu belajarnya menurut saya memang tidak maksimal ya. Harusnya di pembelajaran abad 21 ini kan mereka tuh menerapkan 4C ya, yaitu critical thinking, creativity, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, itu belum masuk dalam pembelajaran ini ya, maksudnya dalam pembelajaran ini seperti itu. Jadi setelah kita menayangkan video atau apa, itu sebaiknya kita discuss atas apa yang tadi kita tonton, atau studi kasus apa sih yang kita harus selesaikan, dan kita bahas bersama-sama di diskusi forum itu. Baik itu boleh di forum satu kelompok, atau nanti dari guru sama murid-murid gitu-gitu, itu bisa disesuaikan saja seperti itu. Pokoknya setelah menonton video, siswa itu diajak refleksi atau dibikin tugas kecil seperti itu, agar mereka itu paham dan langsung bisa kayak praktek gitu loh, kayak jadi videonya kayak gini, berarti langsung dikerjain, jadi kayak gini gitu. Jadi siswa itu lebih nempel ya berarti ilmunya seperti itu. Kemudian ada prinsip managing. Kalau managing itu berarti mengelola ya, dan bagaimana guru itu mengelola sumber pembelajaran itu, bagaimana teknologi itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai evaluasi. Jadi guru itu mengatur jadwal kelas online misalnya untuk memastikan semua siswa itu punya akses yang sama dan memantau keaktifan lewat platform seperti Edmodo atau Moodle seperti itu. Nah, managing itu juga mencakup etika penggunaan teknologi gitu. Misalnya tidak menyebarkan data siswa ke publik, tidak menjiplak konten orang lain, serta memastikan setiap media itu digunakan dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi ketika prinsip ini jika diajarkan dengan baik dan dijalankan dengan baik, proses pembelajaran berbasis teknologi itu menjadi jauh lebih efektif dan bermakna. Nah, jadi dari ketiga itu prinsip using, creating, managing itu sangat cocok ya untuk pembelajaran abad 21 ini ya, karena lagi-lagi Gen Z, Gen Alpha seperti itu ya, mereka itu memang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi gitu. Jadi mereka itu lebih mudah beradaptasi dengan teknologi seperti itu. Nah, bagaimana dengan guru-guru? Nah, guru-guru itu juga mereka itu harus dituntut untuk bisa menggunakan teknologi itu gitu untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi, karena pasti karena ini kan teknologi kan sudah meluas ya. Jadi mau nggak mau mereka itu harus bisa menggunakan teknologi, karena pasti kedepannya juga teknologi kan pasti seiring berjalan kan mereka kan semakin berkembang ya. Nah, jadi bagaimana sih antara peserta didik dan guru itu, mereka itu sama-sama bisa menggunakan teknologi pendidikan ini. Dan sebagai teknolog pendidikan itu juga harus bisa mereka tuh harus bisa memecahkan masalah. Apa sih yang menjadi masalah? Misalkan mereka ini
kesulitan dalam menggunakan teknologi. Nah, itu berarti teknologi pendidikan itu seharusnya memberikan akses yang lebih mudah dan lebih efektif untuk digunakan di kalangan semua orang seperti itu. Contohnya saja, ya semua orang sih, soalnya kan guru kan nggak cuma yang muda ya, tapi juga ada yang tua. Nah, itu juga guru-guru yang sudah berumur itu juga pasti harus bisa teknologi walaupun sedikit-sedikit gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kayak minta tolong ke muridnya atau bagaimana, tapi seenggaknya mereka punya dasar-dasar untuk menggunakan teknologi itu. Dan di sini menurut saya teknologi pendidikan itu ini ya, mereka itu menciptakan teknologi itu bukan hanya yang ecek-ecek bahasanya kayak yang sepele gitu, tapi mereka tuh benar-benar menciptakan yang benar-benar bisa digunakan untuk permasalahan dalam dunia pendidikan seperti itu. Dan mereka ini juga sebagai pengembang kurikulum ya, jadi kita bisa memberikan solusi alternatif untuk kurikulum di Indonesia ini seperti itu. Dalam penerapannya, contohnya di perkuliahan deh, di Elena gitu kan. Nah, Elena ini juga termasuk dari teknologi pendidikan. Kalau Elena itu, mereka itu sangat-sangat ringkas, maksudnya sangat-sangat praktis gitu ya, digunakan oleh mahasiswa dan dosen seperti itu. Kalau mahasiswa kan pastinya mereka ini kalau ngumpulin tugas langsung diunggah gitu kan, diunggah di Elena gitu. Jadi dosen tuh langsung bisa lihat, oh dia sudah mengumpulkan dan apa sih yang dia kerjakan, oh dia ngerjain ini gitu. Jadi langsung tahu gitu, tanpa kita itu harus tatap muka untuk mengumpulkan tugas itu, kecuali dosen yang minta gitu. Maksudnya ini kan lebih praktisnya seperti itu gitu kan. Bagus. Terus kayak di pendidikan non formal, contohnya kayak lewat platform Instagram. Itu kan Instagram, kemudian Facebook, apalagi TikTok, YouTube. Itu mereka ini bisa menjadi sarana untuk teknologi pendidikan, untuk media pembelajaran. Contohnya kalau di Instagram itu, contohnya kayak ada informasi tentang pendidikan, kayak bagaimana cara kita memanage waktu ketika kuliah, itu juga termasuk pembelajaran. Kemudian ada kayak akun-akun yang mereka tuh isinya tuh kayak rumus-rumus matematika, terus kemudian ada rumus-rumus kimia gitu-gitu. Itu sebenarnya bermanfaat banget loh kalau misalkan kita ini menggunakan teknologi ini secara baik dan sangat baik ya. Maksudnya kita menggunakan teknologi ini dengan bagus banget gitu. Itu sebenarnya banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali informasinya sampai dalam lewat teknologi aja gitu loh, lewat HP aja. Jadi kalian misalkan mau belajar soal teknologi ini ya, HP ataupun laptop ataupun tab, MacBook dan segala macam itu bisa menjadi sarana kalian untuk melakukan pembelajaran secara otodidak. Misalkan kalian mau belajar soal rajut, nah kalian tuh nggak harus datang ke guru rajut gitu. Kalian bisa lewat HP, lewat YouTube, lewat TikTok, bagaimana cara kita merajut yang baik dan benar dan berhasil seperti itu. Kemudian mau belajar masak, kalian nggak harus datang ke chef atau gimana itu untuk tatap muka, tapi bisa kalau mau tatap muka. Tapi dengan penggunaan teknologi ini yang semakin canggih, itu bermanfaat sekali loh untuk kita kayak gitu. Misalkan mendekati masa ujian, misalkan UTBK atau SNBP gitu. Nah, kita ini bisa loh memanfaatkan Zoom untuk les seperti itu. Jadi lesnya itu berbasis Zoom gitu. Jadi kita mendengarkan apa yang mentor itu ajarkan ke kita. Kemudian kita itu di rumah aja duduk, kemudian mendengarkan dan mencatat apa yang mentor katakan. Jadi kita nggak harus langsung datang seperti itu. Seperti saya kemarin ketika saya menjelang UTBK seperti itu, saya menggunakan teknologi berupa Zoom. Jadi mentor itu dari kamera gitu menjelaskan, di share PPT gitu kan, kemudian kita melihat PPT itu
Dan kita itu nggak yang langsung datang ke tempat lesnya, tapi kita cuma lihat dari HP aja udah bisa kita belajar seperti itu. Jadi pintar-pintar juga bagaimana kita ini mengelola media sosial kita seperti itu. Apalagi kalau TikTok kan pasti ini ya, banyak banget, pasti semua orang itu, hampir ke semua orang itu punya TikTok. Nah, TikTok itu kalau misalkan kita manfaatkan dengan baik pun banyak loh pelajaran yang ada di situ. Pelajaran mengenai pelajaran mata pelajaran, kemudian pelajaran hidup, kemudian bagaimana kita memanage waktu yang benar, kemudian bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebetulnya daripada kita melihat yang tidak, maksudnya dalam artian tidak seperti itu, maksudnya dalam artian kita ini melihat yang kurang bermanfaat seperti itu. Nah, dari pembahasan di atas, jadi kesimpulannya teknologi pendidikan itu intinya bukan hanya dia itu menciptakan soal alat, tapi bagaimana teknologi pendidikan itu bisa memberi solusi dan memecahkan masalah dalam dunia pendidikan, dalam kasus pendidikan seperti itu. Kemudian teknologi pendidikan itu teknologi pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh ya bagi dalam dunia pendidikan gitu. Contohnya kayak berperan penting dalam penggunaan media atau apa seperti itu. Teknologi pendidikan memang sangat-sangat keren menurut aku, karena semakin kemajuan zaman itu pasti teknologi itu selalu dibutuhkan gitu. Apalagi dalam dunia pendidikan pasti mereka ini semua pasti membutuhkan yang namanya teknologi pendidikan seperti itu. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim saya masuk ke teknologi pendidikan seperti itu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dalam bidang teknologi pendidikan ini sangat relevan dengan masa depan, dan kita itu dituntut untuk terus adaptif, kreatif, dan berpikir kritis supaya kita itu bisa menciptakan solusi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, saya pribadi teknologi pendidikan itu bukan cuma bidang akademik ya, tetapi sebagai panggilan untuk berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini seperti itu. Dan kemudian di kemudian hari teknologi pendidikan ini pasti sangat-sangat berguna banget gitu untuk pendidikan di Indonesia khususnya. Karena pendidikan Indonesia ya seperti itulah, kalian tahu sendiri kan seperti apa. Dan dari teknologi pendidikan pasti merasa ini tuh harus ada yang diperbaiki, sistem pendidikan ini harus ada yang diperbaiki. Jadi semakin berkembangnya teknologi pendidikan, semakin bagus, semakin banyak pula inovasi-inovasi yang lebih bagus untuk kemajuan teknologi Indonesia. Misalkan ada yang di pelosok seperti itu kan. Nah, bagaimana teknologi pendidikan ini masuk ke dalam pelosok-pelosok itu untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu agama seperti itu dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan terima kasih untuk Bapak Farhan atas ilmu yang telah diberikan selama selama beberapa bulan kemarin. Terima kasih banyak karena saya jadi mengerti apa sih itu teknologi pendidikan. Alhamdulillah seperti itu. Dan terima kasih untuk Bapak Farhan sudah menyimak video saya, dan untuk teman-teman terima kasih banyak juga telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.